على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Tentunya yang pertama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik, hidayah, inayah dan mohon sehingga kita masih mampu melakukan kewajiban ini. Puasa Ramadan diiringi dengan qiyamul lail. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang masih mau dan mampu mengamalkan sunnah beliau sehingga kita kelak mendapat syafaat dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya tidak tahu mengawali apa ini. Kalau Pak Dunia bilang tadi masih belum terasa. Kita sudah sampai ke 21 malam Ramadan. Tapi kalau saya sudah sangat terasa dengan bersusah payah menahan segala sesuatu menurut kemampuan yang ada pada saya, maka saya masih mampu melakukan puasa sampai dari siang. Yang mudah-mudahan 9 hari ke depan kita semua ini masih mampu melakukannya. Saya ingin menyampaikan begini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakdzibun. Ini tinggal 9 hari lagi ya. Istilah orang sufi, setiap kita beramal, setelah kita beramal merasa capek, muhasabah dulu. Apa itu muhasabah? Introspeksi. Kalau sudah 20 hari kita lakukan puasa itu, persoalannya ini sudah berubahkah pola hidup kita? Sudah berubahkah tingkat iman kita setelah kita melakukan puasa 20 hari ini? Jadi mari muhasabah, introspeksi diri. Kalau belum, masih ada kesempatan 9 hari lagi. Jangan sampai puasa ini berlalu tetapi tidak memberikan bekas. Kalau kami dulu masalah muda, ada nyanyi di balik air di daun keladi, tidak memberikan bekas. Habis puasa, habis dah dapat hari raya, baju baru, makan roti, makan kue, pergi sana, pergi sini, ziarah sana, ziarah sini, balik pulang kampung, kan begitu kan? Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dalam hati kita ini kata Allah ada penyakit. Kalau tidak kita obati penyakit itu, fazadahumullahu maradan, Allah akan menambah penyakit itu lagi. Akhirnya kalau kita tidak obati juga, walahum adzabun alim, kita akan mendapat siksa yang amat pedih. Bima kanu yakdzibun, dengan apa yang telah kita dustakan. Ma'asyiral muslimin, saya ajak ibu bapak berbicara hati dulu ini. Bapak ibu sudah pernahkah terbayang bagi ibu kalau memang dulu Tuhan
tidak menciptakan kaca atau cermin dalam kehidupan kita ini? Coba dipejamkan matanya, bayangkan tidak pernah ada cermin, sehingga tidak pernah kita mengetahui bagaimana wajah kita sebenarnya. Gak bisa dibayangkan itu ya, nggak tahu saya jelek atau enggak kalau nggak ada cermin. Tapi pernah ada cermin, tahu saya yang jelek, hidung pesek, badan pendek. Kenapa? Karena ada cermin. Yang kedua, sudah pernahkah terbayangkan oleh ibu, bapak ketika mau ke dokter, sampai di dokter diperiksa, dokter memvonis kita itu punya kanker, malah sudah sampai stadium 4. Apa yang terbayang bagi ini? Ibu, bapak, kita semua akan rela menjual harta kita untuk kesembuhan penyakit yang sedang kita derita. Tapi kadang-kadang kan kita tidak membayangkan itu kan. Selama sehat, perasaan kita tidak akan menemukan sakit. Yang ketiga, sudah terbayangkah bapak, ibu, atau pernahkah membayangkan? Ini jangan dengan mata kepala ya, mata hati. Bahwa di dalam diri kita ini ada penyakit yang senantiasa menggerogoti iman kita. Yang kalau tidak kita obati penyakit ini, inilah penyebab kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kita obati, inilah yang menyebabkan penghalang antara batin kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kita melakukan ibadah tapi hanya sebagai rutinitas. Sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh, sholat. Tetapi penyakit yang ada pada batin kita ini tetap mengkristal dalam jiwa kita. Sehingga inilah kata Nabi, inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kullu wa idza fasadatil jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Sesungguhnya kata Nabi, inna fil jasad, di tubuh kita ini ada mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal daging. Idza sholahat, apabila baik segumpal daging yang ada pada jasad kita ini, maka baiklah tingkah laku kita, maka baiklah perbuatan kita, maka baiklah perkataan kita, maka baiklah tinggal tanduk kita dalam kehidupan ini. Tetapi kata Nabi, wa idza fasadat, apabila rusak segumpal daging itu yang ada pada diri kita ini, fasadatil jasadu kullu, maka rusaklah perbuatan kita, maka rusaklah tingkah laku kita, maka rusaklah amal kita, maka rusaklah perkataan kita. Sahabat bertanya, ma hiya ya Rasulullah, apa itu Rasul yang segumpal daging itu? Qala Rasulullah ala wa hiyal qalb. Ingatlah kata Rasul, sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir melihat dengan mata kepala, mata kita ini hanya melihat apa yang terpantul dengan bola mata kita. Saya melihat ke arah sana, pas sampai tembok sana itu. Di luar tembok itu tidak bisa saya lihat lagi. Tetapi kalau saya melihat dengan mata hati saya, orang tua saya yang sudah tiada sekarang, masih saya lihat bagaimana susah payahnya menyekolahkan saya. Jauh di kampung sana, Bu, Pak.
meninggal di tahun 90. Sekarang masih ingat saya bagaimana wajah dia. Yang saya lihat dengan apa? Mata hati saya. Orang tua saya perempuan masih hidup sekarang berusia 86 tahun. Alhamdulillah. Saya lihat dia menunggu saya sekarang di hari Idul Fitri nanti. Dengan apa saya lihat? Dengan mata batin saya. Kalau mata batin yang kita pergunakan untuk kehidupan ini, yakinlah Bapak ini akan baiklah pola hidup kita. Coba bayangkan, sampai sekarang kita sudah berusia berapa tahun? Pandaikah kita membuat sebutir nasi? Pandaikah kita membuat setetes air? Barangkali jawabannya pasti tidak. Tidak ada yang sanggup membuat nasi di masjid ini. Tidak ada yang sanggup membuat setetes air di masjid ini atau di dunia ini. Tidak ada yang mampu membuat itu. Tapi pernahkah kita bayangkan seandainya Tuhan tidak memberikan setetes air ke dunia ini? Permasalahannya, sudah seimbangkah Bapak Ibu? Perbuatan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan dengan nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maksud saya dari mana kita evaluasi diri kita. Karena setiap kita mengevaluasi diri kita, maka tertanam di sana keimanan. Tuhan, masih banyak kesalahan saya. Tuhan, masih sedikit ilmu saya. Tuhan, masih sedikit amal saya. Tuhan, masih sedikit syukur saya dibandingkan dengan nikmat yang memberikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita punya pikiran bahwa nikmat itu bukan hanya harta. Mari kita punya persepsi bahwa nikmat itu bukan hanya uang. Mari kita punya ilmu mengatakan bahwa nikmat itu bukan hanya benda, harta, tetapi apa yang kita peroleh saat ini adalah nikmat diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, jangan kita selalu mengukur kebaikan yang ada pada diri kita menurut pikiran kita. Sekali lagi, jangan kita sering mengukur kebaikan yang ada pada diri kita menurut ilmu kita. Tapi ukurlah kebaikan yang ada pada diri kita itu menurut ilmu Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dulu ada seorang musafir. Begitu dia capek berjalan, dia berhenti sejenak. Dia bersandar di pohon kayu besar. Begitu dia bersandar di pohon kayu besar, dia lihat ada di depan mata dia buah besar. Kalau kita semangka lah ya, ecek-eceknya semangka lah kita bilang. Begitu dia lihat, apa yang terpikir bagi dia? Tidak adil Tuhan ini. Pohon kayu sebesar yang saya tempat bersandar ini buahnya kecil. Tetapi yang di depan saya ini pohonnya kecil, buahnya besar. Di mana keadilan Tuhan itu? Seharusnya kan yang besar itu pohonnya besar, yang kecil itu pohonnya buahnya kecil. Begitu hadis dia berpikir, ibu bapak, jatuh biji pohon yang ada di tempat saudara dia, pas kena kepala dia. Dia bilang, begitu jatuh, Maha adil kau Tuhan. Kalau seandainya seperti semangka tadi lah jatuh ke kepala saya, barangkali saya tidak jumpa lagi anak istri saya. Artinya apa? Artinya bahwa ukuran kebaikan jangan selalu kita ukur menurut pikiran kita, tapi ukurlah menurut ilmu Tuhan. Jadi apa yang ada ibu alami sekarang,
Apa yang kita peroleh sekarang ini inilah yang terbaik bagi kita menurut ilmu Tuhan, bukan menurut ilmu kita, bukan menurut perasaan kita. Bapak Ibu, menjelang hari Lebaran ini banyak orang yang kesana kemari melihat samping kiri kanan. Kalau tidak kita pakai mata hati kita, percayalah, inilah yang membuat kita jatuh ke jurang itu. Jadi inna bil jasadi mudghah, ingat. Idza salahal jasadu kullu wa idza fasadatil jasadu kullu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau hati yang kita turunkan, yakinlah Bapak dan Ibu, kita akan senang. Jadi jangan senang itu diukur dengan kekayaan, karena yang senang itu batin. Coba kalau saya begini pendek kecil, saya lihat Pak Jumiani besar tinggi putih lagi, kan saya bilang sama Tuhan, kok nggak seperti Tuhan dia diciptakan saya. Tapi bagi saya ini harus berpikir yang lebih bawah saya. Lihat si Ucok Baba, kan begitu kan? Kalau saya lihat si Ucok Baba, berarti saya lebih tinggi dari dia, maka timbul di sini kesyukuran kepada Allah. Kalau tangan kita rusak, lihat tangan orang yang lebih rusak. Kalau kita sakit, lihat pada orang yang lebih sakit. Tuhan, saya masih bisa makan. Banyak orang yang nggak bisa makan, Tuhan. Tuhan, saya masih bisa berjalan. Banyak orang yang tidak bisa berjalan, Tuhan. Maka muncullah rasa syukur kita itu. Tetapi kalau kita tidak menimbang itu dalam diri kita, inilah yang menyebabkan kita sering frustrasi. Inilah yang menyebabkan kita tidak pernah bersyukur pada Tuhan. Jadi kalau ke kehidupan ini Bapak Ibu sekalian, mari pakai mata hati, pakai kalbu kita untuk mengukur, supaya kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan syukur itu menjadi nikmat bagi kita, bukan nikmat itu menjadi syukur bagi kita. Artinya apa? Artinya walaupun kita tidak memperoleh apa yang kita cita-citakan, tapi kita pasti punya keyakinan itulah yang terbaik menurut kita. Itulah yang terbaik bagi kita menurut Tuhan. Oleh sebab itu, mari introspeksi diri, muhasabah. Jadikan hati ini sebagai pedoman kita untuk menggapai mardhatillah. Karena hati, percayalah, tidak akan pernah mendustai kita. Tetapi saat kita punya pikiran yang lain, menentukan yang lain dengan pikiran, maka disitulah kita akan mengatakan Tuhan itu tidak adil. Kaum muslimin rahimakumullah, 9 hari ke depan, mari kita jadikan sebagai hari-hari yang baik untuk kita. Oleh karena itu, kata Nabi, untuk menghilangkan penyakit batin kita itu, paling tidak ada 9 hal yang harus kita lakukan. Tetapi dalam kesempatan ini hanya saya sampaikan 3 hal saja. Yang pertama, ta'il Quran. Sering baca Al-Quran. Kenapa? Kata Tuhan, Al-Quran itu adalah syifa'un wa rahmah. Kami menurunkan Al-Quran itu syifa, obat, wa rahmah, dan kasih sayang. Oleh karenanya, kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, memaknai apa yang Bapak Ibu baca, itu kata Tuhan syifa, obat. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum. Ketika kita baca Al-Quran, kita bersaudara. Karena sudah bersaudara, kata Nabi, kamisril jasadil wahid. Kita ini tauhidnya seperti tubuh yang satu. Idza istaqa'a adun kasai jasadil bil ummah.
Apabila sakit seluruh tubuh kita, maka apapun yang kita rasakan turut menderita seluruh tubuh ini. Yang kedua, hifdzul lisan, pelihara lidah. Karena kalau sudah diucapkan Bapak Ibu sekalian, tidak hak kita lagi, hak orang lain. Kalau sudah kita ucapkan, itu hak orang lain. Jadi kata orang, kalau terluka karena pisau masih bisa diobati, tapi kalau sudah terluka karena lisan, itu susah mengobatinya. Oleh sebab itu kata Nabi, memelihara hati tadi, hifdzul lisan, pelihara lidah kita. Dan yang terakhir, istighfar, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Bayangkan Nabi adalah orang yang maksum dari dosa, yang sudah dijamin Tuhan masuk surga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, saya tidak pernah lupa, paling tidak 100 kali dalam sehari minta mohon maaf kepada Tuhan. Apalagi kita sebagai umat yang biasa, yang begitu melek datang dosa, maka barangkali lebih wajar kita 1000 kali mengucapkan astagfirullah setiap hari. Mudah-mudahan kita mampu berbuat yang lebih baik pada sisa-sisa Ramadan yang akan datang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.